Majelis Hakim memvonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap YouTuber Gaga Muhammad terdakwa kecelakaan lalu lintas. Gaga Muhammad dianggap menyebabkan kekasihnya selebgram Laura Anna meninggal akibat kecelakaan. Vonis terhadap Gaga Muhammad sesuai dengan tuntutan jaksa karena pada sidang sebelumnya jaksa menuntut Gaga Muhammad 4 tahun dan 6 bulan penjara ditambah denda 10 juta rupiah. Gaga Muhammad terbukti bersalah karena kelalaiannya saat mengemudi menyebabkan sang kekasih yakni selebgram Laura Anna menderita lumpuh dan kemudian meninggal karena kecelakaan yang terjadi pada Desember 2019. Ada rekan kami Triksi Valencia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengikuti jalannya sidang dugaan kelalaian YouTuber Gaga Muhammad sehingga menyebabkan kekasihnya selebgram Laura Anna meninggal. Triksi, vonis sama dengan tuntutan jaksa, apa yang kini dilakukan terdakwa YouTuber Gaga Muhammad? Ya, tadi setelah vonis dibacakan oleh majelis hakim, kemudian Gaga memang sempat berkomunikasi dengan kuasa hukumnya lalu segera dibawa pergi keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, dari pembicaraan kami dengan kuasa hukumnya Gaga Muhammad, memang dia menyebutkan bahwa tadi dalam komunikasi bersama dengan Gaga, kuasa hukum ini mengajukan kepada Gaga untuk mempertimbangkan terhadap putusan yang sudah diberikan kepada Gaga Muhammad. Sehingga dalam 7 hari ke depan ini akan ada pertimbangan apakah mereka akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Namun kemungkinan besar disebutkan tadi keputusan banding ini akan diajukan dari pihak kliennya. Nah, berikut penuturan lengkap dari kuasa hukum Gaga Muhammad, Fahmi Bahmid, terkait hasil putusan dari Gaga Muhammad. Dalam waktu 7 hari setelah diputuskan. Jadi apakah banding atau tidak, itu 7 hari lagi saya putuskan. Bang, pertimbangannya besar kemungkinan kita banding. Karena ada persoalan beda persepsi, beda pemandangan, beda pertimbangan. Majelis Hakim mempunyai persepsi tentang apa yang kami dalilkan itu menjadi asumsi. Padahal itu adalah fakta-fakta di persidangan, bukan asumsi, itu adalah realitas yang ada di persidangan. Nanti saya akan ajukan semua di dalam persoalan banding yang akan datang. Memang ada sejumlah hal yang dijadikan pemberatan bagi vonis Gaga Muhammad. Tadi kalau disebutkan oleh majelis hakim, yang menjadi pemberatan tersebut antara lain adalah Gaga memang mengakui kelalaiannya ketika mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan pada 2019 silam dan menimbulkan korban dengan luka berat. Nah, namun selain itu, poin berikutnya adalah yang memberatkan Gaga. Maksud kami adalah pada agenda sidang sebelumnya, Gaga sempat membacakan pledoi atau pembelaan bahwa dirinya mengakui kesalahannya, kelalaiannya dan meminta maaf. Akan tetapi majelis hakim ini melihat apa yang diutarakan Gaga atau pembelaan yang diucapkan oleh Gaga ini tidak sesuai dengan perilaku Gaga, di mana kalau disebutkan oleh majelis hakim bahwa Gaga memang mengucapkan permintaan maaf dan mengakui kelalaiannya, akan tetapi di samping itu Gaga juga menyebutkan bahwa kelalaian yang terjadi dan menyebabkan kecelakaan tersebut itu bukan semata-mata hanya kelalaian dirinya sendiri, tapi ini juga merupakan kelalaian dari Laura Anna yang juga korban. Dan pada saat itu memang Laura disebutkan tidak mengenakan sabuk pengaman dengan benar, sehingga ketika kecelakaan terjadi Laura mengalami luka yang lebih berat dibandingkan dengan Gaga. Nah, selain itu juga poin berikutnya adalah majelis hakim menyebutkan pada saat pada saat Laura ini sedang dalam proses pemulihan dan juga pengobatan, Gaga sama sekali tidak memberikan bantuan sama sekali atau bantuan material kepada keluarga korban, sehingga seluruh pembiayaan dan juga pengobatan dari Laura ini semuanya dikeluarkan dari pihak korban atau dari keluarga Ana. Maka dari itu memang dari keluarga Ana sendiri juga menuntut kepada Gaga sebesar kompensasi sebesar 2,6 miliar rupiah. Nah, inilah 2 poin inilah yang menjadi keberatan, yang memberatkan Gaga dalam vonis pada hari ini, karena memang yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum ini adalah 4 tahun 6 bulan dan yang diberikan kepada Gaga ini juga sesuai, yaitu hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dengan denda 10 juta rupiah.
Woro. Jika pihak Gaga mempertimbangkan untuk banding, bagaimana dengan pihak dari korban dalam hal ini keluarga kekasih selebgram Laura Anna, seperti apa, Triksi? Ya, tadi kalau kami sempat berbincang setelah usai persidangan berlangsung, kakak dari korban atau Laura Anna ini menyebutkan bahwa dirinya dan juga pihak keluarga menerima putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Karena memang disebutkan seberapa lama pun atau seberat apapun ganjaran yang diberikan kepada Gaga Muhammad ini tidak sebanding dengan apa yang sudah dialami oleh korban atau dalam hal ini adalah adik dari Greti. Lalu kemudian disebutkan memang keluarga masih syok begitu terhadap apa yang masih terjadi, masih sedih dengan apa yang dialami oleh Laura, namun secara keseluruhan mereka tetap menerima keputusan yang diberikan oleh hakim, dan sampai saat ini mereka masih belum mengetahui apakah pihak dari Gaga akan mengajukan banding atau tidak. Akan tetapi mereka akan tetap mengikuti jalur hukum apabila memang ini masih tetap berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dengan sidang dugaan kelalaian YouTuber Gaga Muhammad sehingga menyebabkan kekasihnya selebgram Laura Anna meninggal.